Oh ya sudah ya. Iya, baik. Oke. Semoga udah bisa kelihatan ya. Mm-mm. Iya, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, judulnya ngawang atau punya peta yang belum kamu lihat gitu ya. Nah, saya sebagai seorang intuiting yang introvert gitu ya, yang introvert, ketika baca judul yang saya buat, ngeklik banget rasanya. Jadi, Bapak dan Ibu yang intuiting atau memiliki anak, suami, atau keluarga yang intuiting, pernah nggak merasa ide si intuiting itu dianggap aneh? Padahal sebenarnya itu punya arah. Jadi aneh banget gitu kan. Orang-orang bilangnya ngawang. Si intuiting tuh ngawang gitu. Padahal sebenarnya cuma belum didengar sampai akhir. Jadi kedengarannya ngawang-ngawangnya saja. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, ngawang itu katanya menggambarkan sesuatu yang tidak membumi atau tidak menjejak realitas atau tidak nyata. Jadi ya ngayal gitu ya. Nah, sebenarnya intuiting itu bukan sembarangan ngawang. Mereka itu punya peta. Masalahnya orang lain belum bisa melihat petanya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, tes Stephen akan bantu kita paham cara berpikir setiap orang itu berbeda dan itu bukan kelemahan gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan kenali cara kerja otak intuiting. Boleh kalau mau siapkan catatan gitu kan. Tapi untuk yang feeling mungkin nggak suka nyatet ya. Nah, kemudian kita akan bahas nanti juga lewat sesi tanya jawab. Nah, saya Sukmawan Tari, promotor Stephen, yang menurut Bu Mira saya berlisensi, ya betul berlisensi. Saya juga adalah seorang trainer, saya juga seorang penulis, dan juga ada beberapa yang pekerjaan yang saya kerjakan. Nah, sebagai seorang intuiting, kalau orang-orang kan ngelihat banyak banget. Sebenarnya ini di list itu sedikit, Bu. Jadi kerjaan saya dari dulu sampai sekarang tuh berubah-ubah banyak sekali. Ternyata itu karena intuiting. Karena saya punya gambaran besar yang saya cari dan saya berusaha mencari dari berbagai macam profesi. Nah, bagi Bapak Ibu yang intuiting seperti saya juga sedang masih berjalan mengenal diri saya. Nah, Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, mohon pastikan Bapak dan Ibu nyaman ya malam hari ini. Jadi, artinya segala sesuatunya sudah tidak mengganggu Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi ini. Dan jikalau mungkin ada sesuatu yang urgent, yang genting, yang perlu di-follow up, silakan ya Bapak dan Ibu. Dan kembali bergabung ke sesi ini ketika situasi menjadi kondusif. Baik. Nah, kalau bicara mengenai intuiting, bagi mereka berbeda itu seru. Kalau orang sudah kebanyakan mengerjakan sesuatu, dia ingin beda. Dan dia suka sekali belajar. Sampai orang yang dari mesin kecerdasan lain, kadang-kadang lelah ngelihat, kok nggak berhenti-berhenti belajar. Intuiting juga suka jalan-jalan. Sama seperti sensing, tapi intuiting jalan-jalan untuk melihat sesuatu yang baru, melihat sesuatu yang berbeda. Jadi itu intuiting. Nah, intuiting selalu melihat segala sesuatu itu gambaran besarnya, mau jadi apa. Hanya masalahnya kalau saja dia tidak membumi, kalau saja dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya keterampilan, dia tidak punya sikap yang baik, maka dia akan menjadi penghayal yang tidak kemana-mana. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang penting adalah intuiting itu dengan hayalannya, dia juga harus membumi. Dia harus ingat dunia nyata. Ya, jadi memang benar sih, intuiting itu seringkali kita lihat bukan cuma soal sekarang. Selalu dia berpikir jauh ke depan. Sehingga mesin kecerdasan lain bilang, aduh kamu tuh terlalu jauh. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang intuiting, pernahkah Bapak dan Ibu berpikir masa depan sampai seperti orang ngelantur? Tapi kemudian yang dipikirkan itu, yang dihayalkan itu benar-benar terjadi.
Kira-kira ada yang pernah mengalami seperti itu? Boleh di chat atau komen? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Jadi mikirnya ke depan tapi kejadian. Nah, kalau sudah demikian, Bapak dan Ibu adalah intuiting yang tepat. Tapi kalau mungkin belum, tambah bobot dengan proses kreatif. Jadi kuncinya di intuiting itu, dia harus punya proses kreatif. Setiap hari proses kreatif. Karena dengan demikian bobotnya bertambah. Ketika dia ngawang, dia harus lebih ke dunia nyata, maka dia harus punya bobot dengan cara proses kreatif. Nah, kalau dia punya proses kreatif, maka dia akan perlahan-lahan punya pengetahuan dari proses kreatif tersebut, punya keterampilan, dan dia sikapnya akan atau attitude-nya akan menjadi bagus. Nah, malam ini seperti kata Bu Mira, kita akan mengulang sedikit mengenai intuiting. Kemudian maksimum setelah sesi tanya jawab adalah kita selesai pada pukul 21 WIB. Oke. Nah, ini recall, ya ini recall Bapak dan Ibu pasti sudah dijelaskan oleh promotornya mengenai pertanyaan penting. Di mana bibit unggul sebaiknya ditanam? Tentu tergantung bibitnya. Nah, begitu juga manusia, bukan ditanam tapi ya, bagaimana lingkungannya itu tergantung dia mesin kecerdasannya apa. Adakah di antara Bapak dan Ibu, terutama yang intuiting, atau yang anaknya, pasangannya intuiting, melihat si intuiting ini salah tempat, gitu ya? Kok dia kayaknya salah ya, salah kerjaannya. Dia tuh kok salah kayaknya hobinya, gitu kan? Sebenarnya bukan salah tempat, tapi salah lingkungan, gitu ya. Salah lingkungan artinya seperti kita ketahui ya Bapak dan Ibu ya, artinya hasil tes Stephen itu sebenarnya secara genetik itu hanya 20%. Sisanya 80% itu adalah pengaruh lingkungan. Nah, jangan sampai kita berada di lingkungan salah yang tidak sesuai dengan mesin kecerdasan kita. Nah, secara genetik ini artinya ciptaan Tuhan. Lingkungan ini adalah pola asuh, pola kepemimpinan. Nah, seperti itu adalah lingkungan. Nah, ini sederhana sekali ya perumpamaannya. Kalau kamu ikan, ya, jangan manjat pohon, tapi berenang gitu kan. Intuiting juga begitu. Jadi, intuiting itu mereka butuh tempat, butuh wadah, butuh lingkungan untuk melompat ke ide besar. Nggak boleh disuruh duduk rapi, menghafal rumus gitu ya. Jadi dia memang melompat gitu kan, ide-idenya melompat-melompat. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara intuiting, dia gampang sekali terdistraksi, gitu ya. Tapi jangan salah, idenya itu nggak akan hilang. Dia akan simpan idenya. Suatu saat itu akan muncul lagi. Baik, nah ini dia. Saya tidak akan membahas semuanya Bapak dan Ibu, semuanya pasti paham. Stephen itu S itu sensing, T itu thinking, gitu ya. Itu otak kiri, kemudian I-nya intuiting, F-nya feeling itu otak kanan, dan insting adalah otak tengah. Nah, secara garis besar, intuiting itu memiliki kecerdasan indera keenam ya, di slide itu salah ya, kecerdasan indera keenam. Dia itu orangnya kreatif, inovatif ya. Kemudian ada intuiting introvert dan intuiting extrovert gitu. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut lagi ya. Saya tidak akan bahas banyak di sini. Nah, ini dia. Kalau intuiting itu baginya penting sekali bayangkan. Dia tuh berimajinasi, selalu gambaran masa depan. Orangnya kreatif dan unik, ya. Abstrak, seringkali terlihat teoritis. Orientasinya jangka panjang, bahkan terlalu panjang gitu ya, sehingga bisa disebut menghayal gitu kan, atau ngawang. Polanya beragam, banyak jalan. Jadi intuiting itu selalu punya alternatif. Atau kadang-kadang dibilang, aduh ngeles banget gitu ya. Dan dia selalu lebih mengerti ketika dijelaskan dengan analogi. Suka cerita fiksi
dan fokus pada hal besar dan strategis. Kalau bicara fokus pada hal besar dan strategis, ibu-ibu intuiting, kalau mau masak gitu ya, harus tahu rasanya dulu, harus lihat bentuknya dulu. Itu akan lebih memudahkan untuk masak. Nah, chemistry-nya intuiting itu adalah kata. Jadi bagi mereka, kata-kata yang bagus itu penting sekali. Mereka suka sekali diapresiasi. Namun, seringkali orang melihat intuiting itu tidak teratur. Intuiting itu aneh. Intuiting itu ya itu ngawang. Dia itu tidak realistik, tidak berdasarkan kenyataan. Intuiting itu usil dan banyak alasan. Ada saja yang mereka katakan. Kemudian terlalu menghayal dan tidak bisa diperintah. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu yang memiliki bawahan, memiliki anak, intuitif. Mereka susah sekali diperintah. Jadi, mereka harus diberikan alternatif gitu kan. Kamu mau sekarang ngerjain itu atau nanti gitu kan. Dan dia bosanan, suka berubah. Di situ saya juga jadi ngerti kenapa profesi saya, pekerjaan saya banyak sekali dalam hidup. Karena memang suka berubah. Seringkali tidak fokus dan disorientasi. Nah, boleh dikatakan cara fokusnya orang intuiting itu adalah tidak fokus. Jadi kelihatan lucu sekali ya, tapi ya memang demikian. Nah, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang intuiting? Tadi sudah saya sebutkan, kalau mau nyuruh, kasih apa? Kasih alternatif. Itu akan lebih masuk ke mereka. Kemudian disindir, gitu ya. Misalkan aja kalau kamar mereka berantakan, seorang ibu bisa masuk kamarnya, aduh kepalaku pusing, bilang gitu ya. Nah, anaknya lebih ngerti dengan cara disindir seperti itu. Ketika berbicara dengan orang intuiting, bicarakan gambaran besarnya, ya. Kemudian bicarakan juga konsekuensi atau implikasinya. Kemudian cara komunikasi dengan orang intuiting, gugah imajinasi mereka. Misalkan aja kita mau ngajak mereka ke suatu tempat. Ajak mereka berimajinasi mengenai tempat tersebut. Ceritakan mengenai tempat tersebut. Ya, misalkan aja ngajak anak menuju ke sebuah candi gitu ya, atau ke sebuah tempat. Candi Prambanan misalnya. Dulu saya ingat sekali ngajak anak saya pergi ke Candi Prambanan. Kebetulan dia adalah intuiting extrovert. Saya ceritakan. Begitu diceritakan, baru dia tertarik. Tadinya dia pengen pulang terus, tapi ketika saya ceritakan sejarahnya, baru dia tertarik untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana Candi Prambanan. Tapi jangan coba-coba bebani mereka dengan detail, karena intuitif ya dia selalu melihat sesuatu yang besar dan mereka tidak suka sesuatu yang detail. Nah, cara membimbing mirip-mirip ya dengan cara berkomunikasi tadi. Bicara gambaran besar. Dan ketika mereka memiliki imajinasi, ketika mereka memiliki ide-ide, nah itu harus didukung. Mereka sangat membutuhkan apresiasi dengan apa yang dilakukan. Jadi bukan ketika mereka mencapai, misalnya mereka juara gitu. Bukan juaranya, tetapi proses mereka menjadi juara tersebut. Ya, berhasil atau tidak berhasil, proses itu yang harus diapresiasi. Apapun yang mereka lakukan, ya apresiasi. Karena itu akan membuat mereka lebih semangat lagi untuk mengerjakan sesuatu. Nah, untuk intuiting, jangan beri dia tugas kecil, tapi proyek jangka panjang, sehingga hal itu tidak membuatnya bosan. Oke, satu hal Bapak dan Ibu, yang penting, penting, penting sekali untuk intuiting, tambah bobot dengan proses kreatif. Baik, sekian dari saya ya. Semoga bisa recall ya, semoga bisa mengingatkan kembali Bapak dan Ibu penjelasan-penjelasan mengenai intuiting dari promotor-promotor Bapak dan Ibu. Baik, Bu Mira, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Mm-mm. Sukma untuk previewnya kembali ya tentang Iya.
intuiting ya pada malam hari Mm-mm. ini yang membuka pikiran kita kembali ya Bapak Ibu sebagai intuiting juga dari apa yang sudah di reminder ya dari Bu Sukma, dari penjelasan Bu Sukma sebelumnya termasuk eh, Mira pribadi juga ya. Nah, jadi mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi pembelajaran juga untuk kita semua ke depannya. Apakah eh, ngawang itu ya, ngawang itu tadi ya, ini permasalahan semua intuiting ya Bu Sukma ya, ngawang ini. Bahkan seperti yang Iya, Bu Sukma sampaikan ya, dari berbagai profesi seperti mencari kenyamanan yang sesuai dengan intuiting ya Bu Sukma. iya. Oke, Heeh. baik. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya kita akan masuk di sesi tanya jawab, sharing dan juga diskusi tentunya seperti yang Mira sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing ataupun diskusi dipersilahkan, tapi tentunya Mira akan utamakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab, sharing dan juga diskusi bisa open mic dan juga open cam. Nanti tinggal raise hand aja, kemudian nanti akan Mira arahkan. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mungkin malu-malu ya, ataupun ada kegiatan yang nggak bisa untuk open cam dan juga open mic, boleh disampaikan pertanyaan, sharing ataupun diskusinya melalui room chat Zoom yang sudah tersedia ya. Dan tentunya Mira ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita maksimalkan 2 pertanyaan saja. Kenapa? Karena biar bisa memberikan kesempatan untuk peserta lain bertanya jawab juga. Jadi mudah-mudahan sampai di jam 9 malam nanti semua pertanyaan dari Bapak Ibu bisa terjawab di malam hari ini. Nah, jadi nggak ada jawaban yang nggak ada pertanyaan yang terpending lagi ya Bapak Ibu yang mungkin harus kita bahas di sesi Brainy Talk Intuiting di sesi selanjutnya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Andi EC selaku Intuiting Introvert. Silahkan Pak Andi untuk pertanyaan, sharing ataupun ingin berdiskusi. Saya mengucapkan terima kasih karena saya ini perempuan. Oh iya, mohon maaf, Ibu. Silahkan Ibu Andi. Ya, kita tahu bahwa orang II itu adalah orang yang suka dengan kata-kata, bagaimana caranya menghadapi keadaan misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya saya mempunyai suami thinking extrovert, kemudian dia bilang begini, bilang, saya seandainya saya putar waktu, saya tidak akan menikah denganmu. Saya merasa tidak bahagia denganmu. Saya tidak merasa tidak cocok berkata-kata denganmu. Bagaimana menyikapi problematika seperti itu? Oke, ini asik banget. Tadi juga saya lihat di chat ada T dan I gitu ya. Jadi emang ya memang begitu ya. Artinya sebagai seorang II, saya juga II, saya juga kesel banget nih sama thinking extrovert. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Sekarang ternyata sederhana sekali. Mereka itu selalu sebab akibat gitu kan. Jadi kita harus siap kalau saya lakukan A, eh, apa namanya? Jadi ada logiknya. Jadi memang memang kita harus harus belajar di situ. Nah, caranya belajar mengertikan dia, balik lagi kita tambah bobot dengan kreatif. Itu satu. Nah, tetapi ada satu hal nih. Thinking extrovert itu karena dia extrovert, jadi dia itu harus kita fasilitasi, ya, harus kita fasilitasi dan dengan kita fasilitasi yang kemudian kan kita tuh ditaklukkan sebagai orang intuiting. Ya nggak apa-apa, kita terima, kita harus bersabar. Memang kata-katanya seperti itu, ya memang dia seperti itu gitu kan. Dia seperti otaknya memang memang seperti itu gitu kan. Nah, orang thinking ini sebenarnya dia itu cara kerja otaknya dengan kita memasukkan data-data, kita memasukkan informasi ya gitu ya. Nah, bagaimana caranya intuiting itu lebih direspek oleh seorang thinking extrovert? Ya, kita harus latihan kreatif. Ketika kita latihan kreatif, pengetahuan kita bidang A misalnya gitu ya. Boleh boleh tahu ya, Ibu kerja di bidang apa, Bu? Kalau saya guru, Bu, guru anak usia dini. Guru anak usia dini. Kalau suami? Kalau suami saya itu di pertambangan, Bu, di konstruksi. Ah, oke. Memang.
thinking banget ya. Thinking banget ya. Jadi artinya ada nggak sesuatu yang ibu bisa kerjakan, proses kreatif, sehingga dengan proses kreatif ini saya mau buat apa gitu ya. Otomatis ibu akan baca buku, nambah pengetahuan, atau mencari tahu, kemudian keterampilannya akan meningkat ya. Kemudian setelah itu di sana attitude, behavior, sikap kita juga akan lebih baik gitu kan. Saya juga mengalami seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Seorang thinking itu kalau saya inget-inget ya di kerjaan saya itu nyebelin banget gitu kan. Tapi ternyata ketika kita apa namanya mengasah diri dengan proses kreatif gitu ya, cari salah satu proses kreatif apa dan kita benar-benar jadi di situ, mereka akan respect. Pasti. Mm-mm. Kalau dia bilang ya rugi menikah atau gimana, ya kita tunjukkan bahwa kita punya prestasi, sesuatu prestasi intuiting itu adalah kreatif yang nggak dimiliki oleh thinking. Thinking bisa kreatif, tapi dengan cara dia menambah apa sih istilahnya data, informasi. Kemudian dia menganalisa, nah di situ dia kreatif. Tetapi intuiting, kreatifnya dia kadang-kadang nggak kepikiran oleh thinking. Nah, itu istimewanya, Bu. Jadi artinya harus pilih apa proses kreatif. Memang akan butuh waktu. Sementara Ibu bersabar dulu, gitu ya. Dan juga ya memang layani suami yang ekstrovert, apa kebutuhannya dia, fasilitasi apa yang dia butuhkan. Nah, di situ nanti perlahan-lahan akan membuat ibu dan suami akan sejajar. Cuman harus benar-benar proses kreatif, gitu. Itu saran saya ya, karena saya ngalamin sekali. Saya punya anak tinggi yang ekstrovert. Waktu kecil-kecil dia ngikut karena dia butuh data. Sekarang dia udah dewasa, mulai dia ngelawan gitu kan. Kenapa sih saya mau memutuskan karena dia memang memang harus dari dirinya dia gitu ya, karena namanya juga thinking. Nah, saya mulai belajar, oh ya sebagai seorang intuiting, tugas saya adalah memfasilitasi, fasilitasi aja. Di sisi lain saya tetap kreatif. Sehingga saya berproses dan disitulah muncul respectnya dia. Jadi seperti itu. Semoga bisa membantu Bu. Gimana Bu? Ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Semoga itu bisa membantu. Iya, terima kasih banyak ini pencerahannya. Terima kasih ya. Semoga Bu ya. Ingat Bu, kreatif itu bawa intuiting menjadi lebih berbobot gitu. Ya. Oke, Oke. baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya dan Mm-mm. juga Bu Andi yang sudah bertanya ya. Ini masuk ke sesi couple ya sebenarnya Bu Sukma ya. Mm-mm. Iya. Untuk suami thinking dan juga istri intuiting. Bener banget ya. Dan wajar banget kalau misalnya Bu Andi juga ngerasa mungkin bosan juga ya Bu Sukma ya. Karena Iya. tertaklukkan oleh thinking dengan kehidupan thinking yang mungkin monoton. Nah, tapi itulah hadirnya intuiting ya Bu Sukma. Seperti yang Bu Iya, Sukma iya, iya. sampaikan, tetap berproses secara kreatif. Jadi untuk menumbuhkan atau menghilangkan rasa kesal itu mungkin bisa diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang hal-hal baru ya Bu Sukma ya. Misalnya belum pernah Betul. berpergian ke sini atau Mm. kita coba hal ini yuk, kita coba hal itu yuk. Nah, itu juga merupakan suatu dari proses kreatif juga ya Bu Sukma ya. Iya, benar sekali. Satu Ah, lagi Bu Mira, lupa saya bilang, ingat thinking itu adalah mentornya intuiting. Jadi apa-apa yang mengesalkan dari dia sebenarnya adalah untuk membantu kita lebih bagus lagi. Itu lagi ya. Heeh. Ya, sorry saya kelupaan itu penting banget karena saya ngalamin gitu. benar, benar, benar. Ya, Dan ya. memang intuiting begitu ya Bu ya. Tunggu dipancing Mm-mm. dulu baru keinget lagi hal lain ya. Iya. Nah, itu itu biasanya tuh intuiting cara kerja otaknya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sukma untuk tanggapannya dan Heeh. juga Bu Andi atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Silakan nanti misalnya ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya jawab bisa open mic ataupun open cam juga ya. Bisa langsung raise hand aja nanti akan Mira persilakan duluan ya. Tapi kita balik lagi ya Bapak Ibu ke eh, peserta yang sudah bertanya dari room chat. Nah, di sini yang ditaklukkan. Saya nggak suka dengan thinking, bicaranya singkat tapi tajam, like walking on eggshells. Nah, ini mirip-mirip ya Bu Sukma Iya. ya, dengan pertanyaan Bu Iya. Andi tadi. Oke, kalau Mm-mm. begitu kita akan dengarkan lagi ya Bu Vidya
tanggapan baru dari Bu Sukma ya. Mana tahu ada hal-hal baru nih. Nah, intuiting ini kehebatannya itu ya, selalu ada hal-hal baru yang disampaikan ya, ditanggapi walaupun tadi pertanyaannya sebelumnya sama. Nah, kita dengarkan lagi tanggapan baru dari Bu Sukma. Silahkan Bu Sukma. Oke. Ini Bu Widya sendiri yang intuiting atau ini thinkingnya apa? Introvert apa ekstrovert ya? Yes, silakan Bu Vidya mungkin boleh ditambahin tanggapannya ya. Kalau misalnya boleh direspon cepat, boleh open mic. Apakah Bu yang intuiting Bu Vidya ya atau yang thinking ini apakah pasangan, rekan kerja? Nah, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya Bu Sukma ya. Iya, jadi saya sendiri sebagai seorang intuiting introvert ya ketika ngobrol dengan thinking introvert, kalau topiknya sama tuh asik loh sebenarnya. Asik sebenarnya. Tapi ya tentu topiknya si thinking gitu kan. Dan ketika kita ngeling itu asik banget. Tapi ketika intuiting introvert dengan thinking extrovert ya sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi apa case yang sebelumnya. Cuman ini kalau misalnya ketahuan ini lebih asik ini. Bu Vidya masih ada di ruangan ya, Bu ya? Silakan Bu Vidya, kita masih menunggu ya tanggapan dari Ibu Vidya. Kalau dari ah, Sepertinya udah nggak ada ya, Bu ya? iya udah tidak ada ya Oke, Bu ya. Vidya. Oke, kita mau aja ke yang lainnya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya. Mm-mm. Mudah-mudahan ini juga jadi insight ya untuk Bapak Ibu sebagai intuiting. Oke, Mira lanjut lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Lydia. Nah, ini pertanyaannya lucu banget ya. Kak, bagaimana menghadapi anak intuiting introvert yang suka tidur di sekolah, Kak? Oke, kita akan Iya, dengarkan tanggapan dari Bu Sukma. Apakah juga pernah mengalaminya? Oke, silakan Bu Sukma iya. tanggapannya. Saya jadi ingat nih, apa namanya, lagi kerja nih. Di tengah-tengah kerjaan saya ngantuk, saya lari ke mobil, saya tidur. Jadi intuiting itu emang ya suka tidur karena dia apa ya istilahnya ya kerja, istirahat. Kalau dapat tidur siang 15 menit itu, wah setelah itu seger sekali karena tidur itu adalah kalibrasinya. Tapi tentunya ketika sekolah, ketika seorang anak intuiting tidur itu belum tentu lingkungannya mengerti, gitu ya. Nah, saya saya pelajari badan saya gimana ya supaya saya nggak ngantuk di siang hari. Rupanya berolahraga, tapi bukan berolahraga seperti sensing ya. Berolahraga sekedar untuk rileks gitu kan ya. Sehingga tidur malam itu enak. Jadi tidurnya juga harus lebih awal gitu kan. Dan tidurnya itu enak karena badan cukup rileks. Bangun pagi, ya ya paginya orang intuitif nggak usah terlalu pagi ya. Itu segar, biasanya itu akan lebih bertahan ya seharian. Jadi seperti itu. Tapi dasarnya memang intuiting itu ya memang dia butuh tidur karena itu kalibrasinya. Kalau sensing kalibrasinya dia dengan gerak gitu kan. Begitu gerak otaknya on. Tapi kalau intuiting adalah dengan tidur. Tapi kadang-kadang dia susah tidur. Nah, di situ butuh olahraga dikit, dikit aja ya, jangan terlalu berat agar dia rileks dan dia mudah tidur. Jadi seperti itu. Cuman saya nggak tahu Bu Lydia, tidurnya ini kenapa gitu kan? Apa yang terjadi sama anaknya? Ibu Lydia masih ada di sini. Iya, silakan Ibu Lydia kalau ada yang mau Heeh. di-sharingkan lagi boleh. Ada hal Iya. yang mau ditanggapi juga boleh biar kita tahu kenapa ya penyebab Oh, masih ada Bu Lydia. jam tidurnya berantakan Kak. Nah, ini berarti sudah terjawab dari tanggapan Bu Sukma ya, jam tidurnya. Oh, iya iya ya. Oke, silakan di situ. Jadi dengan relaksasi ya, relaksasi itu salah satu olahraga ya, itu bisa ngebantu. Mm-mm. Oke, sip Oke. sip. Kalau Mm-mm. sudah Baik. tidur siang bisa sampai 5 jam, malam sudah tidur lagi. Oh, malam susah Ah. tidur lagi gitu ya maksudnya Bu Lydia ya. Ya itu Bu. Ya, Oke. kalau iya itu intuiting banget itu Bu. Makanya butuh banget untuk sedikit olahraga biar dia rileks siang itu sehingga malam dia akan lebih cepat tidur. Kalau memang mau ngatur tidurnya gitu kan. Tapi memang ya intuiting memang memang seperti itu Bu. Kalau dia ngantuk dia langsung plek tidur itu enak banget. Ketika dia on, nah di situ tuh seringkali dia akan proses kreatif di situ. Biasanya seperti itu. Tapi mungkin
agak apa sih istilahnya ya, terutama kalau orang tuanya dia otak kiri mungkin agak takut juga, kenapa sih anak saya tidur? Tapi intuitifnya memang seperti itu. Bu Lydia sendiri apa ini? Oh, feeling extrovert. Bu Lydia sendiri otak kanan. Oh, oke. Otak kan, ya kalau feeling nggak seperti intuiting dia ini ya. Apa namanya kalibrasinya ya. Jadi nggak terlalu masalah Bu. Sebenarnya seperti itu. Cuman ya apa namanya? Karena umumnya sekolah kita adalah otak kiri. Jadi ya caranya seperti itu aja Bu. Harus diteraturin sedikit. Mau nggak mau. Mm-mm. Agar anaknya lebih lebih fresh dan lebih bisa bertahan lama gitu. Jika tidak, ya siapkan waktu waktu tidur siang Bu. Nah, siapkan waktu tidur siang. Sedikit aja 15 menit aja gitu kan. Itu akan cukup membantu anaknya lebih fresh dan menghindari dia tidur di sekolah. Heeh. Oke, Oke. baik. Terima kasih Mm-mm. Bu Sukma untuk tanggapannya. Nah, ini tanggapan Bu Lydia tadi ya, alasan nanti ketinggalan pelajaran. Saya sampai ditegur, disuruh konsul ke psikiater, Kak. Itu karena jam Ah, tidurnya aja ya, Bu Sukma ya, yang berantakan ya. berantakan. Ah. Iya, Saya ngalamin soalnya ya. Saya ngalamin seperti itu. sumber Ya. masalahnya ya, Bu Sukma. Dari jam tidur aja sebenarnya. Apalagi tidur siang 5 jam itu udah terlalu melewati batas juga ya Bu Sukma ya, karena intuiting Mm-mm. 30 menit aja juga udah sangat cukup kalau untuk orang dewasa ya. Mm-mm. Untuk yang mungkin bekerja 30 menit aja sebenarnya udah cukup banget, tapi kalau sama anak-anak 5 jam juga udah terlalu banyak ya waktu tidur siang. Iya, ya. Dan Iya, asupan gizinya juga itu penting sekali juga ya. Ah. benar. Oke. Tapi saya yakin sih dengan Bu Lydia pasti anaknya asupan gizinya oke gitu kan. Iya, benar. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Heeh. Sukma untuk tanggapannya. Terima kasih juga Bu Lydia atas pertanyaannya sudah terjawab ya. Kalau begitu Mm-mm. kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari sebentar, Mira scroll lagi. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Mimi Sylvia. Nah, pertanyaannya, anak saya intuiting extrovert cewek. Memang benar, intuiting extrovert kalau sudah punya hasrat pasti dikejar. Namun akhir-akhir ini dia tampak nggak semangat karena tiba-tiba pihak sekolah tidak ACC kegiatan yang sudah dirancang saya bersama kawannya sejak 1 tahun yang lalu. Alasan tidak di ACC karena ada aturan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa kegiatan sekolah tidak boleh menjual tiket masuk ke acara dan membebani orang tua. Bagaimana intuiting extrovert saya ini jadi tidak kecewa karena usaha dia dipatahkan? Oke, baik. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Sukma. Mungkin kita butuh Iya. waktu beberapa detik juga untuk mencerna pertanyaan ya Bu Sukma ya. Karena Heeh. pertanyaannya panjang berasal dari Ibu Sensing Extrovert. Silahkan Bu Iya. Sukma tanggapannya. Jadi intuiting in extrovert ini kecewa karena rancangannya itu tidak bisa diwujudkan, ya, tidak bisa diwujudkan itu membuat dia kecewa, kan begitu ya? Heeh. Oke, itu intuiting itu harus diberi ruang, dia butuh sendiri pada saat itu. Nah, hal-hal seperti ini kan memang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, ya gitu ya. Jadi ini adalah pembelajaran buat dia, Bapak dan Ibu, ketika memiliki anak intuiting dan dihadapkan pada kekecewaan seperti ini, caranya adalah, ya, caranya adalah beri dia ruang ketika dia kecewa, karena dia butuh dengan dirinya sendiri, gitu. Dia butuh dengan dirinya sendiri itu eh, untuk intuiting, walaupun dia ekstrovert, gitu kan ya. Dan kemudian eh, mungkin dia punya hal-hal yang hal-hal besar yang pernah dia pikirkan gitu kan ya. Hal-hal besar yang ingin dia wujudkan yang lainnya lagi. Nah, kita ajak move on ke yang itu gitu ya. Dan jangan salah, sebagai seorang intuiting, hal yang tidak di ACC ini akan dia inkubasi, akan dia simpan. Dia pengen ini terwujud suatu hari. Tapi ajak dia move on ke hal lain yang sedang dalam imajinasinya dia lagi. Nah, eh, sebagai orang tua biasanya pasti dong pernah ngobrol sama anaknya gitu ya. Pasti pernah tahu apa yang ingin dia wujudkan. Nah, ajak dia move on ke tempat itu, ke sesuatu yang baru. Biasanya gampang kok.
Saya ingat anak saya yang intuiting extrovert seperti itu. Tiba-tiba dia kecewa sekali gitu kan. Dan dia nggak mau diganggu. Jangan ganggu gitu kan. Ya betul-betul dia butuh apa namanya butuh ruang. Dia butuh sendiri. Nah, kemudian ajak lagi apa yang akan bisa kita lakukan untuk hal-hal lain yang ada di pikirannya dia. Jadi seperti itu. Gimana Bu Mimi ada tanggapan? Oke, silakan Bu Mimi, apakah masih ada tanggapan? Dari tanggapan Bu Sukmah ya, benar banget Iya, iya, untuk oke, iya. Jangan oke. lupa Bu, Bu Mimi, oke ya Bu. Jangan lupa ya Bu ya, karena intuiting suka apa ya kata gitu kan. Ibu apresiasi apa yang dia lakukan. Heeh. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk Ya, tanggapannya dan mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Mimi. Seperti yang Bu Sukma sampaikan ya, diajak move on. Move onnya juga boleh dari alternatif ya. Jadi tetap mimpinya terrealisasikan walaupun tidak dengan perencanaan di awal, tapi masih ada alternatif. Karena intuiting itu otaknya kreatif ya, harus ada alternatif. Jadi kalau nggak bisa dengan plan A, mungkin bisa dengan plan B. Walaupun hmm, larangannya dari Pemprov dilarang ya, Bu Sukma ya. mm-mm. Rencananya dari Pemprov itu ternyata dilarang. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Mimi untuk pertanyaannya dan juga Bu Sukma atas tanggapannya. Kita lanjut lagi kalau begitu ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Tami. Nah, pertanyaannya, anak saya cowok, intuiting extrovert. Wah, ini kayaknya banyak intuiting extrovert juga ya pada malam hari ini ya, Bu Sukma. Oke, usianya 6 tahun dan sedang senang sekali main game di TV. Tapi suami saya thinking introvert sangat marah jika anak saya sering main game. Bagaimana caranya supaya anak saya bisa nurut karena saya sudah memberitahu dengan kata-kata hanya 2 hari berubah, kemudian kembali lagi main game. Oke, baik. Terima kasih Bu Tami untuk pertanyaannya. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Sukma. Silahkan Bu Sukma untuk tanggapannya. Wah, ini memang intuiting extrovert banget ya. Jadi, karena dia punya hasrat yang besar, itu yang menyebabkan dia akan balik lagi. Dia akan gunakan segala cara untuk kembali untuk mengejar hasratnya. Itu alasannya. Pertanyaannya, ini Ibu siapa? Sorry. Pertanyaan Bu Tami, pernah nggak eh, cari tahu apa sih yang sedang dicari anaknya sehingga dia main game di TV? Ada nggak sesuatu? Bu Tami? Bu Boleh. Tami masih ada? Oke. Pernah nggak diajak ngobrol? Jadi didengarkan. Jadi ada namanya eh, mendengarkan secara empati gitu ya. Jadi tanyain, ih kamu kayaknya asik banget ya main gamenya gitu kan ya. Ya asik sekali. Wah itu ikutin dia main game. Kedengarannya seru. Jadi wah itu seru sekali. Ikutin di sebelahnya dia. Jadi benar-benar ikutin dia sehingga dia ngerti banget ya, dia ngerti banget bahwa kita tahu hasratnya dia. Kemudian ya, kita tahu apa yang dia kejar, apa yang dia cari. Itu dengan cara ngobrol, benar-benar dengerin dia. Dan ibu bisa misalkan kayak begini nih. Misalkan dia bilang, wah saya pengen kejar apa sih istilahnya pengen makan yang itu gitu ya biar menang tokoh saya misalnya kayak gitu. Wah, gimana caranya? Tanya aja dia, ngobrol aja terus sehingga kita tahu apa sebenarnya hasratnya dia. Nah, ketika dia merasa oh ternyata ibu saya mengerti. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk mulai ngatur dia. Bu Tami sendiri apa ininya? Suaminya TI, ibu. Tanggapan dari Bu Tami belum pernah ditanyakan Bu Sukma. Oh, oke. Coba seperti itu dulu Bu Tami apa ininya? Apa namanya? MK-nya? Intuiting introvert Bu Tami. Wah, berarti sama seperti anaknya yang intuiting extrovert Bu Sukma. Ya. Jadi more or less kayak gitu Bu. Jadi benar-benar berteman gitu ya, benar-benar berteman ketika tahu nanti akan tahu deh selahnya gitu kan ya. Dan kemudian Ibu juga bisa ngobrol intuiting introvert dengan TI biasanya ngobrolnya cukup pas gitu, bisa ngobrol dengan suami sebab akibat mencari tahu dari suaminya apa sih sebenarnya yang ingin
suaminya dapatkan gitu, hasil yang ingin suaminya dapatkan dari anak intuiting extrovert. Nah, di situ ibu sebagai intuiting introvert punya kemampuan untuk menjembatani di situ. Sehingga anak tetap sehat, dia tetap bisa bermain, keinginan suami juga terpenuhi, dan ibu bisa semakin dekat dengan anak. Mm-mm. Oke, baik. Coba ditanya Bu, ya apa sih istilahnya? Ya tahap pertama seperti itu gitu ya. Jadi ibu berteman benar-benar harus paham apa yang dia cari. Heeh. Oke, nah ini juga Ya. masuk tanggapan lagi dari Ibu Tami, tapi suami saya terkadang suka tidak sabar karena inginnya langsung nurut, jadinya saya sendiri yang pusing. Mm-mm. Disabarin Bu, apalagi ibu intuiting pasti ditaklukkan oleh thinking, dan ingat thinking itu adalah mentornya intuiting. Jadi disabarin aja dulu Bu. Sementara waktu disabarin sampai perlahan-lahan ibu pasti dapetin Bu. Setelahnya nanti. Heeh. Jadi di situ katanya ya harus banyak-banyak bersyukur gitu kan. Yakin nanti pasti ibu bisa menjembatani. Karena itu kemampuannya intuiting introvert. Mampu dia menjembatani ketika ada thinking introvert, apalagi terus ada intuiting extrovert, itu saya pernah ngalamin ini ya di tempat kerja, itu bisa. Jadi intinya ibu harus pahami dulu apa sebenarnya yang cari sama si anak intuiting extrovert ini, ajak ngobrol. Dicoba aja Bu seperti itu. Jadi Oke, ngobrolnya dengan empati Bu. Caranya adalah contohnya gini, anak mengatakan suatu hal, ibu sampaikan hal yang disampaikan oleh anak itu dengan eh, apa namanya kalimat yang berbeda. Terus saja lakukan begitu sampai akhirnya ibu akan ketemu, oh ternyata ini loh yang dimauin anak. Jadi seperti itu. Coba dicoba Bu. Mm-mm. oke, baik. Oke. Terima kasih Mm-mm. Bu Sukma untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Tami. Oke, baik. Terima kasih Bu Tami untuk pertanyaannya. Kalau begitu karena sudah terjawab, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Sada. Nah, pertanyaannya, Kak, bagaimana jika intuiting introvert masuk boarding school? Awalnya saya kasih pilihan jika nilai bagus, bebas pilih sekolah. Tapi kalau jelek, harus boarding school. Nah, akhirnya jatuh pilihan dengan terpaksa masuk boarding school. Bagaimana menciptakan kenyamanan untuk intuiting introvert yang nggak sukanya bebas. Oke, baik. Kita akan dengarkan tanggapan dari Bu Sukma. Silakan Bu Sukma Oke, tanggapannya. jadi sebentar boarding school itu oh masuk asrama ya berarti ya. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Betul ya Bu ya? Oke, masuk asrama. Saya pernah ya asrama ya. Kalau masuk asrama, kalau ibu amati, apa yang membuat ibu agak worry, agak takut anaknya masuk asrama? Selain yang udah ibu sebutkan tadi. Karena anak tuh pingin bebas. Nah, ibu takutnya seperti itu. Ada lagi nggak hal-hal yang menyebabkan ibu takut anaknya masuk boarding school? Jawaban dari Ibu Sada karena sukanya HP terus. Melihat Hmm. anaknya ya Bu Sada ya. Jadi karena anaknya suka HP terus, jadi ibu takut anaknya masuk boarding school. Bukannya malah lebih bagus, Bu. Karena Mungkin mungkin maksudnya apa maksud ya? Bu Sada begini Bu Sukma. Mm-mm. Takutnya dia nggak kuat dengan tata tertib di boarding school. Anaknya yang intuiting berarti suka main handphone ya, Bu Sada ya. Heeh, Nah, tadi heeh. sebelumnya dikasih pilihan sekolah, tapi kalau misalnya nilainya jelek, akhirnya harus masuk boarding school. Ternyata pilihannya, bukan pilihannya ya, ternyata nilainya jelek dan akhirnya harus masuk boarding school. Nah, takutnya ketika masuk boarding school, Bu Sada khawatir dia nggak kuat ya dengan tata tertib asrama yang di boarding school karena anaknya yang intuiting sukanya main HP terus begitu ya Bu Sada ya dari pertanyaannya yang oke baik. Nah seperti itu Bu Sukma. Oh, oke, baik-baik. Jadi takut seperti itu ya. Ibu, ketika memasukkan anak ke boarding school itu, apakah ngobrol juga sama pimpinan di situ, kondisi anaknya?
Itu satu pertanyaan sehingga mereka juga memahami bagaimana kepribadian anak. Tapi sebenarnya di boarding school itu ya, kalau misalnya kita ngobrol dengan pimpinannya, pasti mereka juga memberikan ruang eksplorasi dan kreativitas. Nah, permasalahannya si anak ini kreativitasnya apa gitu kan? Kita kenal nggak? Kira-kira diakomodasi nggak di boarding school itu, gitu ya? Nah, di sana mungkin aja bisa diomongkan ketika sekolah itu memiliki proyek-proyek besar gitu ya, yang bisa ditangani oleh anak-anak. Nah, mungkin itu bisa dibicarakan sama pimpinan di sana. Mungkin nggak anaknya terlibat? Sampaikan aja, karena anaknya cukup kreatif gitu kan. Jadi butuh sekali kita bicara dengan guru pembimbing sehingga mendampingi anaknya dengan benar. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu dibicarakan dengan pimpinan di situ atau barangkali ada satu guru pembimbing yang bisa membantu anak ini karena anaknya cukup kreatif. Apakah hal seperti itu pernah diusahakan, Bu? Oke, baik. Mm-mm. Nah, masuk pertanyaan lagi dari Bu Sada, apakah jurusan TKJ cocok untuk intuiting introvert, Kak? TKJ berteknik komputer dan jaringan ya, Bu Sada ya? Oh, oke. Nah, cara kerja otak intuiting itu dia lompat-lompat gitu ya. Dia lompat-lompat. Ketika kita bicara jaringan gitu kan, pasti ada tahapan ya, step by step. Boleh aja, tetapi dia akan sedikit lelah. Dia akan mengusahakan gimana caranya step by step, gimana caranya sebab akibat. Sementara intuiting itu dia lompat-lompat dan cenderung kreatif gitu kan. Bahkan ketika dia bicara ada sesuatu yang mendistraksi dia bisa pindah topik. Tapi bukan berarti dia lupa dengan topik sebelumnya. Cuman ketika dia diajak ke urusan teknik, ya, itu yang perlu step by step, perlu sebab akibat itu dia akan agak kesulitan. Jadi seperti itu, Bu. Mm-mm. Mungkin dengan jawaban saya seperti itu, Ibu bisa menyimpulkan cocok atau tidak. Oke, Bisa, Bu. baik. Mm-mm. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan Bu Sada. Kalau boarding school juga nggak satu harian berkegiatan juga ya Bu Sada ya, walaupun memang ada aturannya, tapi dilihat aja juga dari tergantung ya Bu Sukma ya, namanya Mm-mm. sekolah itu punya programnya masing-masing. Kalau DKV gimana Kak? Di DKV kafe, desain. di kafe ya desain ya bagus kalau ke desain. Kalau Cuman dia ya intuiting dia lebih ke abstrak dia desainnya ya. Ini intuiting extrovert ya? Sorry, kelupaan saya. intuiting introvert Oh, Bu. introvert Nah, ya. iya. Bisa kalau di kafe bisa ya. Di kafe bisa karena itu kan desain. Heeh. Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih Bu Sukma tanggapannya sudah terjawab ya Bu Sada ya untuk pertanyaannya. Dilihat aja dari luar dulu Bu Sada untuk Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sada atas pertanyaannya. Karena sudah jelas ya, sudah terjawab. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini sudah ada Bu Nimas yang raise hand. Silakan Bu Nimas, apakah ingin bertanya, sharing ataupun diskusi? Silakan Bu Nimas. Ya, eh, saya mau sharing Bu masalah anak yang boarding. Oh, oke. Oke, Bagus. silakan Bu Nimas. Kebetulan anak saya intuiting extrovert. Mm. Jadi mungkin untuk Ibu Sada ya kalau nggak salah ya tadi ya. Yang masalah ingin apa agak khawatir dengan anaknya boarding seperti apa. Sebenarnya anak saya masuk boarding masalahnya sama. Jadi terlalu banyak main handphone, jadi dia nggak bisa memanage waktu. Akhirnya saya bikin komitmen dengan dia kalau memang tetap tidak bisa nilai-nilai jatuh, jadi dia harus masuk boarding. Sama sih sebenarnya awalnya pasti yang kita takutkan apalagi anak laki ya, Oh, oke. anak laki jadi pasti lebih khawatir kegiatannya seperti apa nanti di sana, terus apakah dia bisa beradaptasi dan lain sebagainya.
Tapi tadi saya baru saja diskusi dengan anak saya, gimana gitu beradaptasi di sana. Kalau menurut dia, justru di sana kreativitasnya dia justru terasah ya, karena, Nah, apa ya, misalnya ada peraturan yang terlalu ketat gitu, bagaimana beradaptasi dengan aturan itu biar tidak stres. Jadi kreatif juga gitu ngakal-ngakalin peraturan meskipun, bagaimana caranya bisa juga tetap dalam rambu-rambu yang tidak membuat mereka dihukum, seperti itu. Jadi mungkin itu cara mereka beradaptasi dengan, apa ya, kalau menurut saya sih dengan nilai-nilai kehidupan yang akan mereka hadapi selanjutnya ya, justru dengan boarding ini melatih mereka apa, memasuki dunia nyata tapi masih, di dalam konteks masih ada yang mengawasi gitu. Jadi misalnya kalau anak kita sekolah dari umum misalnya SMA kemudian dia kuliah di luar kota kan dia langsung lepas ya. Kalau ini kan justru ada tahapannya gitu. Dia sudah lepas dari orang tua, tapi tetap ada orang dewasa yang mengawasi. Jadi mereka, memasuki dunia nyata, tapi, dengan, step by step gitu. Menurut saya sih itu kelebihan dari boarding school, hmm, hmm. it Jadi Ibu merasa aman ya, jadi gitu ya, dengan adanya boarding school itu. ya, dan meskipun Hmm, memang kita tetap harus harus, rajin berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan hmm, kelas, dengan hmm, guru, dan juga para orang tua hmm, ya. Kita juga bikin, komunitas dengan para orang tua, akrab jadi kita tahu nih anak-anak teman-temannya seperti apa, di rumahnya seperti apa. hmm. Itu sih seperti, mungkin bisa masukan untuk Bu Sada. Oke, baik. Terima Ya, kasih Bu Nimas untuk sharingnya. Luar biasa bermanfaat sekali ya. Iya. Eh, Bagaimana agar intuiting introvert bisa cepat adaptasi dan cepat dapat teman, Kak? Karena dia takut nggak punya teman. Eh, Bu, apakah ada yang mau ditanggapi, Bu Sukma? Silahkan, ada yang mau ditambahkan? eh, dia tuh kan asosial ya, intuiting introvert itu asosial. Dia akan mudah mendapatkan teman kalau dia memiliki hasrat dan berhubungan dengan teman-teman itu. Dia gampang sekali seperti itu. Tapi kalau dia nggak punya hasrat ya jangan harap gitu kan. Orang lewat barangkali dia menghindar gitu kan. Kalau tidak ada hasrat, ketemu orang itu nggak ada ngeling, nggak ada hubungan dengan hasratnya dia, ya udah nggak. Tapi kalau hasratnya tinggi, dia akan mudah kok berteman, heeh, gampang sekali. Apalagi didukung kalau misalnya dia golongan darah O kali ya, golongan darah O. Itu gampang banget, gampang banget sebenarnya. Tapi harus ada hasrat, gitu kan? Sesederhana itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tambahan tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Sada dan juga tadi dari hal yang udah di-sharingkan dari Bu Nimas ya. Kalau secara potensi Bu Sada, mungkin ini Mira mau tambah sedikit boleh ya Bu Sukma ya sebagai seorang intuiting Silakan. juga ya. Jadi kita menyelamatkan Mm-mm. sesama para intuiting nih. Nah, jadi karena intuiting itu punya potensi untuk beradaptasi dengan baik juga. Atau maksudnya gini, dia cepat beradaptasi dengan perubahan. Perubahan teknologi, perubahan lingkungan, perubahan sistem. Nah, orang intuiting itu punya potensi lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Nah, mungkin seperti yang Bu Nima sampaikan ya, seperti contohnya di boarding school, itu suatu tahap juga dia mungkin sebagai tahap mendewasakan diri ya dengan eh, mungkin kehidupan nyata, oh seperti ini ya ternyata. Nah, itu juga salah satu kegiatan ataupun menambah bobot intuiting dengan tahap perubahan. Nah, dan juga Bu Sada jangan khawatir juga ya, walaupun intuiting itu asosial ya, dengan dominan di otak atas atau bagian neokortek yang biasanya asosial ya, cenderung asosial, tapi bukan berarti asosial di semua kondisi. Nah, jadi Hmm. anak intuiting itu juga tanpa bekawan pun sebenarnya nggak masalah. Tanpa berkawan juga sebenarnya nggak masalah. Nah, kalau Hmm. misalnya intuiting itu takut berteman, ya, intuiting itu paling anti kita batasi geraknya.
Nah, jadi dari kecil juga ya, Bapak Ibu kalau misalnya punya anak intuiting, keputusan ataupun hal yang mau dia lakukan ya, selagi itu positif, jangan terlalu banyak dikasih ruang. Maksudnya dibatasi dengan ruang gitu ya, jangan terlalu banyak dibatasi karena apa? Anak intuiting itu kalau semakin banyak kita arahkan, kita eh, kita larang-larang ya nanti setelah dia masuk ke usia remaja, usia dewasa, dia mengambil keputusan itu bingung Bapak Ibu. Karena tidak dibebaskan dari kecil dia dalam membuat misalnya keputusan. Jadi setiap orang ya, setiap mesin kecerdasan yang namanya masa lalu itu kan jadi pengalaman ya, baik itu baik ataupun buruk. Nah, itu biar menjadi pembelajaran juga untuk intuiting. Karena pengalaman itu nggak hanya untuk sensing aja, semua mesin kecerdasan itu butuh pengalaman, terutama lagi mesin kecerdasan sensing. Nah, jadi gitu aja ya Bu Sada. Jangan terlalu banyak khawatir untuk anaknya yang intuiting. Selagi dia dibebaskan, terserah dia mau ngapain, selagi itu masih bisa dipantau dalam hal yang positif. Begitu aja. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Sada ya. Kalau begitu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya dari sebentar. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Askia ya, Ibu atau Bapak ya. Pertanyaannya saya intuiting introvert. Nah, saya ibu rumah tangga, pengen punya usaha kecil-kecilan di rumah, tapi ujung-ujungnya usahanya nggak fokus karena banyak produk yang mau dicoba jual. Sebaiknya bagaimana? Oke, baik. Silakan Bu Sukma Wah, tanggapannya. ini kayak saya nih. Saya pernah jualan gitu kan. Udah gitu satu barang produknya banyak gitu kan. Atau jualan A, jualan B dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terakhirnya ujung-ujungnya apa? Terlalu banyak gitu. Kita bingung gitu. Belum lagi nentuin harga gitu ya. Akhirnya saya mencoba jualannya itu ya satu aja. Memang sebagai seorang intuiting ketika jualan satu gitu ya, satu produk, satu ukuran, satu harga itu kayaknya nggak apa istilahnya ya, nggak banget gitu karena tidak ada kreativitasnya. Tapi dengan kita fokus satu itu aja, itu akan membantu kita untuk lebih banyak jualan. Jadi coba dulu satu fokus saja, satu produk, satu harga. Kemudian mungkin ibu nanti kreatifnya di cara jualannya, di marketingnya, karena di situ adalah kemampuan intuiting. Barangnya satu, cara marketinginnya yang nanti beda-beda gitu kan. Di situ di apa? Dikreatifin. Kemudian cari marketnya barangkali ya. Oh kalau market ini gimana ya biar dia mau beli. Nah di situ sibukin diri di situ untuk kreativitasnya. Jadi produknya satu aja. Oke, Ya. baik. Terima kasih Mm-mm. Bu Sukma tanggapannya. Nah, ini udah sesuai banget ya Bu Askia dari pertanyaan Bu Askia dan juga tanggapan dari Bu Sukma. Cukup satu aja barangnya. Jadi intuiting itu hanya perlu personal branding juga ya Bu Sukma ya. Beda dengan sensing ya. Nah, jadi cukup satu aja barangnya yang mau dipromosikan dengan satu brand. Mungkin kalau mau dikreatifkan, mungkin boleh nambah varian. Mungkin seperti itu ya Bu Sukma ya, dengan kreativitasnya intuiting. Nah, ini Bu Sukma juga udah ngalamin banyak ya Bu Sukma ya, dari proses-proses seperti ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Sukma untuk Mm-mm. tanggapannya. Mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan Bu Askia. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Niken. Pertanyaannya, malam Kak, mohon penjelasannya bagaimana sensing ekstrovert ayah menghadapi anak intuiting ekstrovert agar lebih dekat. Wah, ini berarti Hmm. hubungannya anak menaklukkan ayah. Oke, silahkan Iya. semua tanggapannya. Ya udah kasih ruang aja gitu ya. Kasih ruang karena memang intuiting itu dia butuh ruang. Jadi balik lagi seperti yang eh, di PPT tadi, cara membimbing ya berarti ya. Cara membimbing, cara komunikasi itu diperhatikan. Jadi dengan anak intuiting ini harus bicarakan gambaran besar gitu kan ya. Jadi ajak mereka berimajinasi. Memang sih bagi sensing untuk berimajinasi itu susah gitu kan ya. Membicarakan gambaran besar susah. Tapi sensing itu akan menjadi kreatif ketika wawasannya banyak. Nah, jadi gunakan saja wawasan kita gitu kan ya untuk membicarakan gambaran besar ke anak, untuk menggugah imajinasi mereka. Dan ingat jangan
bebankan mereka dengan hal detail. Kalau mereka punya ide gitu ya, didukung aja, diberi ruang, apa yang mereka lakukan dihargai, diapresiasi gitu kan. Misalkan aja si anak nih buatin kopi misalnya gitu kan ya. Jangan dibilang, wah ini kopinya jelek gitu. Nah, dia males banget. Jadi apresiasi aja, hargai. Wah ini kopinya senang sekali saya gitu ya. Jadi bilang senang gitu kan. Nanti sudah anaknya senang gitu kan. Nantinya baru dibilangin setelah dia enak gitu rasanya. Besok kalau buatin, kita coba yuk. Kalau gulanya ditambah lagi sedikit. Kalau buatin saya, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu dan ingat Pak, sebagaimana ayahnya yang ekstrovert, anak yang intuiting ekstrovert ini juga dia butuh difasilitasi gitu kan ya. Sehingga itu akan membuat semakin dekat. Semoga itu bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sukma untuk penjelasan detailnya. Nah, mudah-mudahan menjawab ya dari pertanyaan Bu Niken. Nah, selanjutnya jika ada hal lagi yang mungkin mau ditanggapi, boleh ditanggapi. Tapi kita akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan masuk dari Pak Sigit. Nah, pertanyaannya, apakah intuiting introvert punya kecenderungan tidak tuntas dalam eksekusi tugas, mengingat pikiran dan kreatif mind-nya lebih dominan dari sisi fisiknya? Bagaimana resep menjaga agar kreativitasnya tetap menyala setiap hari? Oke, baik. Kita dengarkan tanggapan dari Bu Nah, Sukma. ini Silakan Bu Sukma. experience saya banget nih, pengalaman saya banget. Tidak tuntas, ya memang seperti itu. Tapi ketika dia tidak tuntas, sebenarnya itu masih ada istilahnya dia inkubasi ya, dia simpen. Sebenarnya masih ada di situ. Jadi jangan salah, suatu hari yang dia simpan ini akan muncul lagi. Nah, dalam proses inkubasi ini sebenarnya itu adalah proses perencanaan, gitu kan. Cuman problemnya kan ada deadline, gitu kan ya. Ada batas waktu, seperti itu. Nah, jangan salah, ketika dia inkubasi, ini tuh masih ada di pikiran dia. Jangan kaget juga, si intuiting ini eh, ketika dia tahu ada deadline, dia akan cari cara gimana caranya memenuhi deadline tersebut. Nah, gimana caranya agar kreativitasnya tetap menyala setiap hari? Ya tidurnya cukup, ya tidurnya cukup. Ada satu hal yang saya sendiri dan ini juga pernah disarankan gitu ya, disarankan. Ternyata puasa itu membantu proses kreativitas. Tapi jangan jangan tidak makan terus-terusan ya, diaturlah puasanya ya. Dan proses puasa ini akan membuat kreativitas intuiting itu semakin menyala. Mm-mm. Semoga itu bisa menjawab ya Pak Sigit ya. Mungkin ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas dari jawaban saya? Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya. Silahkan Pak Sigit, apakah pertanyaannya sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanggapi? Oke, Oke, baik. Cukup mencerahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit makasih. untuk pertanyaannya. Kalau begitu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Lydia. Oh, Ibu Lydia tadi udah ya. Mm-mm. Oke, nah ini tanggapan dari Bang Titan. Oh, kalau intuiting Hmm, introvert tidur dulu baru dapat ide ya. Kalau ekstrovert nonton film dulu ya baru dapat ide begitu ya. Kira-kira bisa, seperti itu ya, Bu Sukma. ya kira-kira seperti itu. Tapi Oke. ekstrovert juga butuh tidur juga ya. Itu juga. Tergantung, karena Heeh, kalibrasinya ya, cuma dua ya, Bu Sukma ya. Kalau iya, nggak tidur ya heeh, nonton, disesuaikan iya, aja. heeh. Oke, oke silakan Bu Indira. Apakah ada pertanyaan, sharing ataupun hal yang mau didiskusikan? Iya, terima kasih. Saya mau bertanya. Silakan Bu Indira. Iya, jadi gini Bu Sukma, saya MK-nya Intuiting Introvert. Kemudian Mm-mm. punya anak pertama itu feeling introvert. Nah, sebagaimana Mm. hubungan segi lima, bahwasanya saya mendukung anak saya. Tapi apa ya Bu? Itu membuat saya kelelahan yang luar biasa gitu.
Sedangkan suami ini dia sensing extrovert, di mana berkebalikannya. Jadi agak susah kalau mengajarkan ke anak saya. Anak saya lebih matchingnya saya yang ngajarin dia gitu kan. Cuma karena Hmm. dia feeling introvert, itu ke sayanya itu bener-bener ekstra energi yang dikuras. Dan kebetulan Hmm. saya pun ini bisa dibilang kurang tidur ya, karena emang kebiasaan bergadang kayak saya kan butuh waktu buat saya sendiri, merancang sendiri harus seperti Hmm. apa, besok mau ngapain gitu kan. Nah, Hmm. gimana sih Bu, Hmm. ada nggak ya cara kiat-kiat supaya saya bisa efisien nih ngajarin anak saya? Karena anak saya ini kan harus didampingi. Kebetulan pas saya lahir anak kedua ini lebih mengerikan lagi jadi jatuhnya ke beban ke saya. Karena kan anak kedua juga butuh pendampingan ekstra, masih kecil gitu kan, Hmm. masih bayi. Sedangkan anak pertama juga harus didampingi, benar-benar didampingi. Hmm. Karena kalau nggak didampingi secara langsung, misalnya Kak ditinggal dulu ya 10 menit ya, nanti mau balik lagi. Kenyataannya dia nggak fokus, hilang arah, jadi malah main inilah, main itulah gitu. Gimana ya Bu Hmm. mensiasati hal itu? Sedangkan kalau saya ke suami, saya yang dominan kan, karena mungkin MK saya sama suami ya. Suami yang sensing, Hmm. saya intuiting. Jadinya Hmm. saya jadi nggak dapat masukan nih yang baik buat saya seperti apa gitu. Gimana ya Hmm. Bu mensiasati hal itu? Ibu Makasih. pernah minta tolong suami karena kalau suami ngomong ke feeling itu lebih lebih mudah Iya karena dia kan benar. didukung. Heeh. Heeh, jatuhnya memang seperti itu. Cuma kan suami saya sekarang dinas, sering dinas nih Bu. Ah, Dalam iya iya kurun iya waktu iya. yang lama, 3 minggu, 3 minggu gitu. Jadi Iya iya lebih ekstra ke saya yang sendiri gitu, kayak struggle iya fighter gitu. iya. Hmm. Iya. Oke. Dengan kondisi seperti itu, saya pribadi, Bu, saya pernah yang apa ya, benar-benar tenaga harus terkuras banget gitu kan ya. Dengan pekerjaan saya mesti terbang sana, terbang sini gitu kan. Ada yang saya lakukan adalah olahraga itu saya nggak boleh lepas. Tapi nggak usah, jangan terlalu banyak gitu kan ya. Sehingga rileks tidurnya jadi lebih fokus. Saya bilang tidurnya lebih fokus. Maksudnya tidurnya lebih enak gitu ya, sehingga bangunnya lebih segar. Kemudian yang berikutnya yang saya lakukan, karena saya Hindu dan saya praktisi meditasi juga. Meditasi singkat itu cukup membantu. Tapi benar-benar yang kusuk. Mungkin di Muslim juga, kalau misalnya Muslim atau apa itu barangkali ada. Kita yang cukup kusuk ngapain 15 menit atau setengah jam gitu kan. Itu mesti disempatkan. Itu akan membantu kita untuk memiliki tenaga yang lebih. Karena kondisi anak kecil, suami lagi nggak ada, ya memang harus kita yang ngurus gitu, mau nggak mau. Nah, kita yang harus ngisi energi kita. Nah, ngisi energi itu, cara seperti itu membantu saya sekali. Mm-mm. Cuman saya nggak tahu eh, apa ya cara yang bisa Ibu lakukan untuk mungkin kalau di Muslim ya mungkin 5 waktu atau ada seperti apa gitu mungkin di Kristen ada gitu. Kalau saya lakukan dengan meditasi, itu sangat-sangat membantu. Dan olahraga sedikit harus karena olahraga tuh memompakan energi sehingga nanti tidurnya bisa bisa lebih enak. Walaupun tidurnya sebentar sekali. Itu yang saya lakukan, Bu. Mm-mm. Banyak-banyak bersyukur ya itu apa ya ada sesuatu atau gimana itu ya bersyukur itu membantu sekali untuk kita menghadapi situasi sulit seperti itu. Sulit lah ya karena tenaga intuiting memang sedikit sekali. Oh gitu ya. Ada Jadi tanggapan, Bu? lebih ke ini ya, lebih ke membesarkan diri ya Bu ya. eh, Bukan membesarkan diri, artinya mengisi energi, ya mungkin istilahnya membesarkan boleh ya, mengisi diri dengan energi lah gitu ya. Mm-mm. Dan bersyukur itu yang saya rasakan, mungkin ini bukan pelajarannya di situ ya, bersyukur itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Saya punya anak ini, misalnya begitu ya, itu sangat membantu sehingga kita bisa jadi lebih kuat. Nah, nggak tahu kekuatannya ada di mana dan nggak tahu gimana kerjaannya kelar dipermudah gitu kan ya itu yang saya alami Bu. Mm-mm. Oke Bu, Mungkin soalnya bisa. emang sih ya kalau saya kan tipikal yang kayak punya target. Kalau saya ngajarin ini minimal anak saya bisa yang ini gitu ya. Mungkin karena itu jadi Mhm. kalau misalnya target itu nggak terpenuhi karena suatu hal kayak anak saya feeling, gampang gampang uring-uringan, gampang nggak fokus gitu.
Jadi kadang bebannya Mm-mm. kena saya lagi kayak, duh kok aku gagal ya gitu. Nah mungkin di Enggak situ lah Bu. kali ya Bu saya. Bisa jadi Bu, kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali intuiting mesti memasrahkan apa harapan-harapannya dia yang barangkali justru itu membuat dia semakin lelah gitu kan. Kalau anak ibu feeling ya sering dipeluk gitu kan, ya, didengerin obrolannya gitu kan. Sambil ibu mungkin bisa apa sih istilahnya sambil bisa ngurus adiknya, sambil ngobrol, diajak dia terlibat gitu kan. Mungkin bukan terlibat gimana ya, artinya ya sekali-sekali sambil ngobrol gitu diajak, tolong ngambilin ini boleh lah seperti itu ya. Jadi ajak dia lebih dekat ke adiknya gitu. Jadi dia akan menjadi lebih harmonis seperti itu. Mm-mm. Baik Bu Sukma, Ya terima target kasih. itu Bu, ya target itu di apa namanya dikecilkan sedikit, nah, dipasrahkan karena ada hal-hal yang memang ada Tuhan yang ngatur gitu ya. Itu sehingga Ibu juga lebih lebih enak. Di diri kita Bu, selamatkan diri kan gitu dulu ya. Jadi kalau naik pesawat pakai masker oksigenmu dulu baru anakmu kan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk Mm-mm. tanggapannya sudah terjawab ya Bu Indira ya. Mudah-mudahan terbantu. Mudah-mudahan nanti di next sesi kita bisa sharing lagi ya Bu Indira. Oke, wah ini malam hari ini luar biasa ya Bu Sukma ya. Banyak sekali pertanyaannya yang masuk ya. Kalau gitu eh, kita akan bacakan lagi ya Bapak Ibu pertanyaan Bapak Ibu. Sepertinya apakah ini pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kita jawab untuk malam hari ini ya Bapak Ibu. Luar biasa antusias Bapak Ibu pada malam hari ini tentang intuiting ya. Kayaknya masih banyak PR nih yang mungkin harus diberikan lagi ya untuk Bapak Ibu tentang intuiting. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari sebentar. Mira scroll lagi ya. Nah, oke, nah ini pertanyaan dari Ibu Rosalina. Nah, pertanyaannya, Bu mau nanya, anak saya cowok intuiting introvert. Dia kalau melihat temennya yang expert di bidang sesuatu, dia pengen juga. Tapi setelah ikut, terus dia bosan. Terus ngelihat yang expert di bidang lain, dia pengen juga. Contohnya, eh dia ikut ekskul vokal, terus minta ganti karena temennya expert di tafis. Terus berubah lagi pengen bola karena ekskul bola keren. Jadi gimana sebagai orang tua ya Bu? Apakah harus diikuti atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Bu Rosalina Rosalina, pertanyaannya. Iya, ya. silahkan Bu Sukma tanggapannya. Bu Rosalina, sekali lagi ini ngobrol dengan anak, pernah nggak ngobrol sehingga tahu gambaran besar yang ingin dia capai dalam hidup? Setahu saya, seingat saya ya, waktu kecil itu umumnya dan ini umumnya banyak saya ngelihat orang-orang intuiting, dia pengen sesuatu tuh jangka panjang besar sekali. Nah, ketika kita tahu dia punya hasrat seperti apa, gitu kan ya, mungkin beberapa hasrat gitu ya, beberapa hasrat. Pilih salah satu hasrat yang kira-kira cocok dengan mesin kecerdasan dia. Maksudnya dia mudah melakukan gitu kan ya. Namanya juga orang otak kanan jadi sesuatu yang kreatif. Nah, kemudian ajak dia explore di situ gitu ya, ajak dia explore di situ. Nah, dengan demikian berikan dia tugas di situ. Kemudian ajarkan dia pengetahuannya gimana, keterampilan gimana, sehingga di bidang itu dia eksplorasi. Intinya sebenarnya dia mencari sesuatu yang bisa dieksplorasi. Nah, tugas kita sebagai orang yang mendampingi adalah ketahui hasratnya, sesuaikan lingkungan dia dengan mesin kecerdasannya. Nah, kasihlah dia di situ eksplorasi, sehingga dia nggak kemana-mana. Ini kalau dia dilihat apa, ekstrakurikuler vokal, intuiting, nggak banget. Karena kadang-kadang intuiting itu, kalau ngomongin suara, dia seringkali kalah ya di suara. Oke, kemudian dia pengen bola, ya dia badannya mungkin bukan badan yang sekuat sensing gitu kan. Jadi nggak cocok lagi gitu. Cari yang cocok gitu. Cari yang cocok. Nah di situ ajak dia eksplorasi di situ. Mm. Mungkin bisa menjawab Bu Rosalina. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya. Apakah sudah terjawab Bu Rosalina pertanyaannya?
Oke, baik. Terima kasih Bu Rosalina untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kita masih ada waktu ya Bapak Ibu. Ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya untuk malam hari ini. Sebentar, Mira scroll lagi ya pertanyaan dari Bapak Ibu. Tadi setelah pertanyaan dari Ibu Rosalina, ada pertanyaan dari Ibu Asifa. Nah, pertanyaannya, malam Bu, anak saya intuiting introvert, sekarang kelas 1 SD. Guru les dan teman-teman sering mengeluhkan anak saya sering tiba-tiba bicara sendiri atau tiba-tiba ia bergerak-gerak. Apakah sebegitunya anak intuiting introvert? Pernah juga ia tiba-tiba lari karena melihat seseorang padahal ia baru kenal. Oke, baik. Silakan Bu Sukma tanggapannya. Ini kelas 1 SD. Emang ya kadang-kadang intuiting itu antara dunia nyata dan dunia yang nggak nyata gitu ya. Kadang-kadang dia apa istilahnya ya? Kadang-kadang kabur gitu, kadang-kadang kabur. Yang perlu kadang-kadang kabur. Contoh saya dulu pernah ya, saya mimpi terbang, kemudian saya bangun, saya pikir saya masih ada di mimpi itu gitu kan. Oh, terbang tuh semudah itu. Saya naik ke meja kecil, kemudian saya coba terbang gitu. Saya terbang kan jatuh, kejeduk gitu ya, langsung benjol. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, eh, Ibu bilang ini pernah nggak Ibu bertanya sama dia apa yang terjadi? Jadi artinya ketika dia tiba-tiba bicara sendiri, jadi kita harus gali apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Nah, beberapa anak-anak intuiting yang pernah tes sama saya, itu mereka memang ada yang bicara sendiri. Saya pun waktu kecil juga pernah bicara sendiri, seolah-olah ada kawan yang saya ajak bicara. Dan bagi saya itu normal aja gitu ya, karena dia normal aja. Dan kemudian bergerak-gerak, mungkin ada sesuatu yang di dalam imajinasinya dia. Permasalahannya, apakah pernah ditanya, tanya, itu kamu ngobrol sama siapa gitu kan ya, sama siapa gitu kan. Umumnya dia akan cerita, tapi ada juga yang akan agak malu gitu, langsung diam. Tapi umumnya yang saya perhatikan dari klien-klien saya, anak itu cerita, oh ya saya punya teman namanya si ini, saya lagi ngobrol sama dia gitu. Nah, kan eh, intuiting memang suka berhayal gitu. Nah, ini masih kecil. Biasanya itu berkembang, berkembang sehingga dia semakin dewasa, dia sudah mulai bisa membedakan dunia nyata dan dunia tidak nyata gitu. Pernah juga ia tiba-tiba lari karena melihat seseorang. Nah, itu ditanyain siapa yang dilihat. Jadi ajak ngobrol, itu penting sekali. Sehingga kita paham apa yang terjadi pada dia. Sehingga memudahkan kita untuk mengajak dia ke hal yang lebih nyata. Seperti itu Bu Asifah. Apakah bisa menjawab Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma Heeh. untuk tanggapannya. Silakan Bu Asifa, apakah sudah cukup menjawab? Boleh ditanggapi? Oke, baik. Terima kasih Bu Asifa untuk pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu ya, karena tadi Alhamdulillah tadi kita mulainya juga tepat waktu dan terima kasih banyak juga ya Bapak Ibu pada malam hari ini antusias sekali ya bertanya tentang intuiting semua ya pada malam hari ini. Eh, dan masih ada banyak ya, masih banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat terjawab di Zoominar Brainity Talk kita pada malam hari ini ya. Sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu em, karena pada malam hari ini ya sama seperti di malam-malam sebelumnya di Brainity Talk kita selalu mematokkan kegiatan Brainity Talk sampai di jam 9 malam karena narasumber dan juga MC juga masih punya kegiatan di keesokan harinya ya Bapak Ibu sebagaimana intuiting juga ya yang sudah kita kenal ya mungkin butuh banyak istirahat juga ya. Nah, luar biasa kalau kita udah sama-sama kenal tipe Steven-nya masing-masing ya, udah bisa memaklumi, udah bisa memahami kebutuhan dari masing-masing setiap MK ya luar biasa sekali pada malam hari ini. Ya benar Bu Mary luar biasa malam ini berdua intuiting di depan layar. Oke. Kalau Mira setiap hari Rabu ya Bu Mary ya. Insya Ya. Allah. Kalau Bu Sukma luar biasa pada malam hari ini keluar kandang ya, menunjukkan ilmu intuitingnya pada malam hari ini terbukti ya Bapak Ibu dari pertanyaan yang masuk antusias
Bapak Ibu pada malam hari ini ya, ramai sekali. Dan kalau begitu ya Bapak Ibu yang mungkin belum sempat terjawab, sekali lagi mohon maaf ya, pertanyaannya kita pending dulu. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa di lain waktu ya, di sesi Brainity Talk Intuiting selanjutnya. Silakan nanti pertanyaannya diajukan lagi ya Bapak Ibu, karena namanya ilmu ya nggak akan berhenti sampai di sini aja. Pastinya insya Allah Brainity Talk akan selalu hadir di setiap hari Rabu, walaupun dengan tema yang berbeda-beda. Oke, sebagai penutup, silahkan untuk Bu Sukma, apakah ada closing statement untuk Intuiting pada malam hari ini? Wah, intuiting biasanya susah dia closing nih. Baik, Bapak dan Ibu, intinya ketika bicara dengan intuiting, ketika membersamai intuiting itu ya, jangan lupa tambah bobot mereka dengan proses kreatif. Proses kreatif itu penting sekali, gitu ya. Jadi itu saja sih. Jadi apa namanya bekalnya adalah proses kreatif untuk nambah bobot. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak Bu Sukma untuk closing statement-nya ya. Sangat singkat tapi sangat bermakna sekali, apalagi untuk Intuiting ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya ya, walaupun mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua yang mesin kecerdasannya berbeda dengan Intuiting, silahkan treatment dengan proses kreatif ya, menambah bobot untuk Intuiting. Silahkan dilihat nanti tabungannya di masa depan kepada anak Intuitingnya bagaimana ya proses perubahannya. Nanti kita boleh sharing-sharing lagi. Oke ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sukma. Mira ucapkan mewakili dari Steven Brain yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini tentang Intuiting ya. Disampaikan dengan sangat baik dan juga sangat jelas, dan juga Alhamdulillah Brain Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Dan tentunya terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia ya mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini ya, ataupun di malam-malam atau di hari Rabu sebelumnya ya. Karena tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu pada event-event Brainity lainnya. Dan tentunya juga Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Steven Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brain Talk malam hari ini. Sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Sukma memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Sekali lagi terima kasih Mira ucapkan untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk bertemu di sesi Brainity Talk selanjutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Sukma. Terima kasih.